saya ngerasa memang saya udah tahu ada sosok Mbak Kunti lah kalau saya bilang ya. Tante. Tante Kunti ya kan. Karena dia rada-rada genit soalnya. Ngikut ke saya bilang boleh ngikut, saya bilang, tapi di depan, jangan masuk ke dalam rumah, saya bilang. Dan saya nggak mau, saya setujui kamu ikut, tapi jaga di depan. Tetapi saat sampai di rumah dia malah masuk ke dalam kan. Oh ya, dan mengganggu. Dan mengganggu. Itu yang membuat saya jadi kesal, saya bilang. Jadi gini, saya beberapa kali waktu itu saya zikir, ketemu dengan si Tante Kunti ini, ya kan. Terus ketemu dengan sosok seorang pria tua yang buat saya nggak ada positif-positifnya buat saya. Terus saya tidur di wartel, aura saya keluar, cakra saya keluar, dan di situ saya berantem sama jin. Saya kalah sama jin, jinnya itu cuma bilang, tolong bersihin tempat ini. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Ramasutedi dalam konten Kiamat, Kisah Malam Jumat. Banyak alkisah yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti narasumber saya yang saya undang pada malam hari ini. Beliau adalah seorang kameramen di salah satu acara yang tidak bisa saya sebutkan. Dalam perjalanannya, dalam bertugas, dalam menjalankan karirnya, tentu banyak bertemu hal-hal yang di luar nalar manusia. Oke, saya tidak berpanjang lebar. Saya akan panggilkan, kebetulan dia sudah ada di sebelah saya. Ya, beliau bernama Feby. Assalamualaikum, Kang. Salam. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik teh. Ya, damang pangestu itu atuh kan di Sunda. Oh iya. Sunda ya. Iya. Iya. Jadi kan Kang Feby karirnya itu kameramen ya. Iya. Tentunya banyak kegiatan yang dilakukan di outdoor. Apa lebih banyak di indoor? Lebih banyak di outdoor dan indoor sebenarnya, hampir sama. Ya 50-50 lah kurang lebihnya. Oke, gitu kan. Nah, dalam perjalanan itu kan tentunya pasti banyak menemukan hal-hal di luar nalar manusia ya, spiritual. Ya. Mungkin bisa berbagi kisah kepada kita semua pemirsa yang di rumah. Hal apa dalam perjalanan hidup yang bisa menjadi pembelajaran buat saya pribadi dan bisa menjadi pembelajaran untuk sahabat-sahabat di luar sana? Ya, mungkin segini ya Teh ya. Selama perjalanan hidup sebagai fotografer ataupun videografer yang saya tekuni saat ini, paling beberapa kali sempat di dalam dunia spiritual itu ya untuk sekelebatan atau suara, itu pasti biasa buat saya karena memang saya itu mengambil gambar untuk konten dalam dunia misteri juga. Oke. Gitu. Dan selain itu pun juga ya saya ngerasa ya karena
seperti ada sesuatu di dalam diri saya sendiri. Ada apa ya, kok kayak ada yang beda gitu. Berarti Feby sendiri kan merasa ada sesuatu di dalam diri, ya. Nah, di dalam diri itu tentunya kan ada yang memang sudah ada sejak kita lahir, atau dalam perkembangan memang sudah ada lalu dikembangkan. Nah, itu yang ada di dalam diri Feby itu lebih kemana? Yang di dalam diri saya, nah, yang saya tahu nih ya Teh, karena kan saya juga kebetulan kan dari orang tua itu kan lebih kejawen ya. Iya. Nah, sempet dulu itu saat bayi, kebetulan keluarga dari papa itu, buyut itu sempet mau mengisi, cuman dilarang sama mama, gitu kan. Cuman nggak tahu sampai detik ini pun untuk kelebihan itu ya saya anggap ya anugerah gitu kan. Saya pun juga nggak tahu ini ranahnya mau dibawa kemana sama saya hidup, apakah saya bisa menolong orang atau enggak. Karena saya merasa saya berkeinginan sih cuma satu ya, apa yang diberikan anugerah dari Allah ini bisa bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekeliling saya. Oke. Nah, dalam perjalanan itu berarti kan itu kan jatuhnya gift ya. Iya. Dalam perjalanan itu yang kamu rasakan impact ke dalam tubuh tuh seperti apa gitu loh? Apa kamu ngerasa di luar itu malah membuka hal-hal yang di sekitar bisa kontak ke kamu atau bisa berinteraksi sama kamu? Nah, itu yang kamu rasa tuh seperti apa? Yang saya rasa itu untuk bisa komunikasi iya, dan ada satu sisi yang kemungkinan buat saya mengganggu sebenarnya sih. Jadi yang mengganggu ini sudah beberapa kali, mungkin saya sudah diingatkan sampai yang ketiga kali, karena saya berpikir 1, 2 mungkin saya anggap angin lalu ya. Ya. Pada saat yang ketiga dikasih tahu, saya bilang, oh ini berarti nggak bener nih, saya bilang. Nah, ini yang saya rasa harusnya memang harus nggak ada di saya gitu. Dan sampai detik ini pun susah untuk ngilanginnya gitu. Beberapa kali saya konsultasi sama teman-teman yang ibaratnya yang bisa gitu ya. Cuman mereka bilang ya itu memang mesti dihancurkan. Cuma kan saya bilang saya nggak ngerti untuk cara seperti itu gitu kan. Saya hanya bisa minta kepada Allah gimana caranya untuk bisa ngelepasin ini, saya bilang. Karena saya pun juga nggak mau yang nantinya bisa efeknya tuh malah berdampak ke dalam keluarga saya sendiri. Nah, gitu kan. Itu yang. Nah, berarti kan kamu sendiri merasakan ya. Nah, dalam perjalanan ketika bertugas menjalankan profesi, pengalaman apa dari apa yang kamu punya itu berinteraksi, itu hal apa yang udah terjadi dalam kehidupan kamu? Yang sudah terjadi selama dalam syuting ya, misalnya kamu lagi syuting atau lagi tugas kemana gitu kan, karena apa yang kamu punya ini jadi yang ada yang ikut atau bagaimana yang jadi membuat kamu saya nggak suka nih, saya nggak mau nih kayak begini tuh apa? Pernah sekali waktu itu saya pas saat pulang dari syuting, saya ngerasa memang saya udah tahu ada sosok Mbak Kunti lah kalau saya bilang ya. Tante. Mbak Kunti ya. Karena dia rada genit soalnya. Ngikut ke saya bilang boleh ngikut, saya bilang, tapi di depan, jangan masuk ke dalam rumah, saya bilang. Dan saya nggak mau. Dalam arti ya lu mau jagain rumah silakan, tapi kalau masuk ke dalam saya nggak mau, lebih baik pergi sekalian. Kenapa kamu izinin dia suruh jaga di rumah? Karena sedangkan dia menjaga diri saja nggak bisa. Karena gini, jadi saya merasa sempat saya bilangin, dia juga nggak mau ngebandel terus kan. Oke, saya setujui kamu ikut, tetapi jaga di depan. Tetapi saat sampai di rumah dia malah masuk ke dalam kan. Oh ya, dan mengganggu. Itu yang membuat saya jadi kesal, saya bilang. Terutama mengganggu istri kamu. Iya. Nah dari situ saya bilang nggak mau pergi juga. Akhirnya saya ngobrol sama orang tua saya kan. Kebetulan orang tua saya juga bisa. Akhirnya dikasih tahu sama dia. Ya udah, saya suruh ke rumah orang tua saya. Dari situlah udah nggak ada lagi. Yakin? Iya, saya bilang saya nggak mau. Cuman ya beberapa kali saya untuk zikiran itu masih ada.
Jadi gini, saya beberapa kali waktu itu saya zikir, ketemu dengan si tante Kunti ini, ya kan? Terus ketemu dengan sosok seorang pria tua yang buat saya nggak ada positifnya buat saya. Saya bilang, ya Allah, lindungin saya, suruh pergi deh semuanya, saya bilang. Saya nggak suka dengan begini-gini ya. Nah, reaksi yang dari makhluk itu ya berarti ya dari itu tentu kan pasti kamu merasa ada yang gesekan negatif. Pastinya kayak gitu. Pasti ada. Reaksi apa yang benar-benar terasa banget di dalam rumah itu dengan kehadiran mereka? Dengan kehadiran mereka, pertama, seringnya saya cekcok dengan istri, itu udah pasti. Jangan cekcok dengan istri, ekonomi saya juga makin jatuh, gitu kan? Ya banyak sih. Jadi ada beberapa orang yang mungkin saya anggap dia baik, cuman kok efeknya ke saya malah salah nih, salah tanggap. Yang jadinya emosi. Iya, karena panas biasanya. Benar. Tapi kalau ya saya sedikit merasakan ya, Kuntinya itu memang suka sama kamu, suka ya, pengen jadi suatu, kalau dalam bahasa manusia pada umumnya pengen sesuatu yang lebih. Dalam arti kata pengen jadi pasangan. Ya. Dan memang dalam seminggu itu kalau nggak berantem nggak enak rasanya suami istri, karena pengaruh dia. Karena dia minta waktu, dalam seminggu itu dia minta waktu. Kalau feeling saya, nggak tahu saya benar atau enggak ya, itu antara hari Selasa sampai hari Kamis biasa kamu berantem sama istri kamu. Karena permintaannya dia kalau nggak salah sekitar hari Selasa, harinya dia. Kurang lebih sih iya. Itu. Jadi memang kalau boleh ya, tadi saya sedikit ngerasain ya. Saya selalu ingetin segala sesuatu kalau kita sharing ya, segala sesuatu kalau itu baik untuk keluarga kita dan baik untuk masa depan kita dan terutama baik untuk pencipta, ya itu harus boleh berjalan. Tapi kalau itu akan mengurangi semua kriteria itu, kalau menurut saya ya lepaskan, karena akan memang impactnya akan ke ekonomi, ke keharmonisan rumah tangga. Dan memang kalau dia lagi show hubungan dengan siapapun, kamu akan ada gesekan. Kalau yang saya rasa seperti itu memang seperti itu. Jadi selama ini memang saya merasakan seperti itu, Bang. Makanya saya sendiri juga bingung, ini cara ngusirnya gimana gitu kan. Ya mungkin karena saya juga sempet terakhir juga karena mungkin sibuk di luar ya, jadi sholat pun juga jarang-jarang, bolong-bolong. Ya mungkin dia juga makin suka gitu kan. Iya. Karena memang ada kategori ya manusia yang disukai sama makhluk-makhluk kayak gitu, tapi dia menampakkan diri nggak ke istri kamu? Kalau untuk ke istri dia tidak menampakkan, tapi bikin sakit istri, ya. Ya. Karena ya pasti istri kamu ada di sekitar sini ya kan. Tadi saya sempat ketemu, sempat ngeliat, emang auranya ditutup. Iya. Udah sampai ke situ. Itu yang saya kesal sebenarnya. Udah sampai ke situ, auranya ditutup. Ya bisa emosian. Benar. Gampang mancing emosinya. Ya, emosian karena sebenarnya nggak bisa juga kita menyalahkan pasangan kita, karena dia tidak paham kalau yang saya rasa. Jadi energinya, panasnya ini gesekan dengan naluri seorang istri. Istri itu kan ketika kita ijab kabul ya, kalau dalam agama kita ya, saya nikahkan, langsung Allah mengirim perasaan ke dalam diri istri, bukan ke dalam diri suami yang feeling atau bagaimana. Nah, dengan bekal yang dikasih Tuhan, dia merasakan itu walaupun
sebenarnya bukan karena orang ketiga, bukan ada perempuan lain, tidak, tapi karena gesekan energi itu akhirnya dia merasa ada sesuatu nih selain saya gitu loh. Siapa nih? Ada yang di tengah-tengah di antara kita nih. Jadi perasaan-perasaan itulah akhirnya meletup emosi-emosi. Tapi saya pernah sekali, jadi gini, pada saat saya sholat, kalau nggak salah, terus lagi sholat Isya kalau nggak salah ya, itu saya sengaja jam 12 malam saya sholat Isya, sekaligus tahajud kan, itu saya didorong Dorongnya ke belakang. Jadi pas saat saya mau sujud, didorong ke belakang, itu saya jatuh, kelempar. Iya, karena gini ya kan, itu bukan rumahnya dia kan kalau kayak begitu. Iya. Dia nggak betah kalau kayak kamu kayak melakukan seperti itu, karena pada dasarnya dia suka pengen jadi pasangan gitulah kalau bahasa manusianya seperti itu gitu kan. Nah makanya kamu pasti ada rasa tanpa kamu sadar kadang-kadang kamu seneng menyendiri. Ya, kadang ada bisikan yang bilangin istri gini, padahal nyata enggak, saya bilang hal yang mustahil, saya percaya dengan istri saya. Itu dia pemirsa, ini yang dibahaya. Orang ketiga yang tidak terlihat, bukan wanita pilihan lain atau wanita pilihan lain atau pria pilihan lain gitu ya. Yang suatu energi ini yang lebih bahaya sebenarnya. Jadi membuka hal-hal yang negatif sebetulnya masuk. Jadi kalau pesan saya sih, ya itu kan berarti kamu merasakan itu kan tidak baik ya. Ya. Kalau menurut saya sih yang tidak baik dengan 3 kategori itu, hubungan keharmonisan rumah tangga, hubungan dengan sekitar, terutama hubungan dengan Allah, lebih baik tegasin, gak usah. Dan caranya memang karena dia juga istilahnya kita juga milik, bukan kita juga ya, memang kita milik Allah. Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, segalanya datang kita kembalikan lagi ke Allah gitu kan. Itu. Terus nah, itu berarti kan pengalaman di luar apa yang kamu punya, Kunti berarti ya? Iya. Kunti anak ya. Dan itu ngikutin terus berarti. Ngikutin terus, benar. Ya. Dan perlawanan. Pernah nggak kamu Apa tuh? merasa dia ada hadir di dalam diri istri kamu? Dia hadir di istri saya pernah. Cuma beberapa kali saya sempat usir, cuman Masuk? agak susah. Pernah? Kalau untuk masuk nggak? Mm-hmm. Ya saya coba ngejaga istri saya gimana pun caranya, ya biar dia juga nggak boleh yang macam-macam. Nah masuknya itu maksudnya gimana kalau masuknya? Pas saat dia mau tidur. Itu dia. Itu berapa kali saat dia tidur saya bilang. Mau saya masuk jaga. kan? Saya selalu jaga dia. Saya bilang nggak bisa. Ya karena kalau enggak kamu bersetubuh dengan dia. Iya. Nah itu kan menghasilkan, pasti kan kita sebagai manusia kan pengen mempunyai keturunan yang soleh dan soleha ya. Nah itu jangan sampai bibit-bibit itu jadi hawa-hawa setan itu nempel di dalam keturunan kita gitu kan. Emang bentuknya manusia tapi hawanya itu akan nempel. Itu yang bahaya. Feedbacknya akan ke kita, nanti akan jadi anak yang ngelawan atau bagaimana lah. Ya, intinya yang menyakiti seperti itu gitu kan. Nah berarti kan itu kisah dari kuntilanak. Kalau kalau dalam perjalanan ternyata dia juga fight tidak mau lepas, gimana? Ya saya tetap nggak mau. Intinya di situ saya nggak mau. Saya cuma satu, mintalah kepada Allah. Itu yang selalu ingat ya. Minta sama Allah, pasti Allah akan berikan yang terbaik. Oh iya pasti. Kalau sama Allah saya bisa ngomong pasti, karena ya memang apa yang tidak Allah punya gitu kan. Nah selain itu pengalaman spiritual apa yang ada yang kamu rasain? Sempat dulu zaman kuliah sih teh ya. Dulu tuh sebenarnya iseng. Kita main-main namanya ngebuka cakra, terus main-main masalah apa namanya kayak yang ada warna merah kuning gitu kan, aura. Ya dulu sempat sama anak kampus itu kan kita coba bermain itu gitu kan. Sebenarnya saya juga nggak pernah belajar, cuman kok bisa gitu kan. Nah itu yang saya juga bingung. Sempat terakhir kalau nggak salah saya tidur di salah satu toko gitu. Dulu masih ada zamannya wartel ya. Dulu masih zamannya wartel, saya tidur di situ. Tahun 90-an berarti ya? Iya, tahun 98, 97.
Terus saya tidur di wartel, aura saya keluar, cakra saya keluar, dan di situ saya berantem sama jin. Saya kalah sama jin, jinnya itu cuma bilang, tolong bersihin tempat ini. Dan pagi jam 5 subuh saya bangun, saya langsung beresin tuh wartelnya. Kalah kamu? Kalah waktu itu. Jinnya kayak apa? Itu gede itu, jadi gede, hitam, tinggi gitu kan. Itu pun juga saya berapa kali ngelawan dia, cuman nggak bisa juga. Nah saya bilang, oke, saya terima kekalahan saya, tapi saya tidak mau menuruti apa yang kamu mau. Kalau untuk saya bersihin tempat ini, oke, tapi untuk yang lain-lain saya tidak mau. Itu yang ya tahun-tahun 90-an itu ya. 97-an lah ya. 97 kalau kuartel ya. Itu. Kamu berani? Berarti kamu ada pegangan gini. Untuk pegangan dulu saya hanya yakin sama yang Maha Kuasa Allah itu. Saya yakin Allah pasti nolongin saya. Yakin? Yakinnya di situ. Ada yang nggak dipegang? Nggak ada. Saya cuma yakin Allah ada di situ. Dia pasti ngelindungin hambanya, nggak mungkin dia ninggalin. Dan di saat saya berantem sama jin itu memang mungkin pikiran saya hilang. Jadi saya kalah di situ, saya bilang, kenapa saya nggak ingat sama Allah? Tapi sebelum kejadian itu pun, saat saya sebelum kuliah, saya pas waktu zaman SMA, itu saya masih ingat Allah itu masih ada, dan itu saya benar-benar bisa ngalahin semuanya. Saya nggak tahu ya, tiba-tiba ada cahaya terang turun ke saya dikelilingin cahaya. Siapa yang mau dekat sama saya nggak akan bisa. Saya nggak tahu kalau dia bilang ada pegangan. Saya dari dulu pun juga gimana ya, dari waktu kecil memang ada kelebihan itu, cuman ya saya nggak pernah ngomong sama orang tua. Kenapa? Gimana ya, saya lebih baik diam sih teh. Dari dulu tuh saya selalu diam, nggak mau yang namanya saya ngasih tahu gitu kan, ada ini saya nggak pernah ngasih tahu. Saya diam aja, yang penting oh ya udah ada. Gitu. Orang tua kamu orang apa? Orang Solo. Ayah Solo, mama Sumatera, Jawa. Gitu, tapi lebih beratnya kayaknya di Solonya. Iya, kamu lebih berat di Solo karena memang kan dari daerah bapak juga kan. Iya. Tapi memang walaupun apapun itu memang lebih berat ke Solo. Emang dari perawakannya juga kelihatan ke Solonya gitu. Oke, nah berarti kan itu hal-hal misteri yang kamu dapetin. Tadi saya sempat bilang ada cahaya ya. Iya. Itu cahaya itu melalui mimpi atau dalam keadaan sadar? Melalui mimpi. Apa yang kamu dapetin cahayanya? Saya nggak bisa ngelihat, yang saya tahu Allah melindungi saya. Kita untuk melek matanya aja kita nggak bisa. Itu benar-benar terang, jadi kita nggak bisa lihat segala macam. Itu yang kamu rasa ya, cahaya berarti ya? Iya. Sebenarnya itu bagus. Kalau boleh saya sedikit bicara ya, iya. Sebenarnya jadi sebelumnya ini memang kita pernah dulu bertemu ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol nih pemirsa. Jadi sebenarnya saya pernah ngomong sama Feby ini bahwa sebenarnya jalannya Feby itu enteng banget. Tapi memang terkadang ya dalam perjalanan itu ada yang dijinjing yang bukannya harus dijinjing. Harus dijinjing, benar. Itu sebenarnya jalannya enteng. Makanya kenapa saya berani bicara kamu enteng. Nah, nyambung dari cerita itu melihat cahaya. Kan gak semua bisa melihat cahaya itu. Itu cahaya Al-Izzatillah. Cahayanya Allah. Memang berupa cahaya karena kalau cahayanya tidak menyilaukan kan? Kita nggak bisa namanya untuk ngelihat benar-benar real cahaya itu mengelilingi kita itu saat dia datang itu kita nggak bisa lihat, tapi saat kita udah dikurung dengan dia kita bisa lihat. Ya berarti tidak menyilaukan berarti ya. Kamu bisa merasakan, tapi kan kalau matahari kan kalau kita lihat terus kan silo kan? Benar. Nah kalau itu kamu tidak merasakan itu, cuman ada di dalam itu. Iya. Nah itu dia, maka saya bilang. Jadi sebenarnya perjalanannya sih enteng, cuman ya kalau saran saya sih seharusnya tidak harus dijinjing, nggak usah dijinjing, nggak usah. Karena apa?
Untuk apa kalau itu akhirnya merusak segalanya, merusak dalam arti segalanya itu ekonomi akan diuji, hubungan apalagi, ya kan? Iya. Terus ya pasti karena ada energi letupan-letupan emosi Itu gitu pasti. kan. Nah hal-hal kayak gitu tuh impact dari semua yang nggak harusnya kamu jinjing. Kalau yang saya rasa sih seperti itu. Iya, apa karena gini ya Teh ya, saya juga ngerasa yang tidak seharusnya saya harus lakukan, tapi saya lakukan jadinya. Emang kamu ngelakukan apa? Misalkan gini, yang seharusnya gini, saya nolongin orang, tetapi terkadang saya berlebihan, yang menjadikannya terlalu masuk ke dalam, gitu loh. Harusnya kan sekedar nolongin selesai, udah batasan sampai di sini. Terkadang saya lebih batasannya, yang efeknya malah kenanya ke saya lagi, gitu loh. Iya, karena pada dasarnya ya emang kamu baik pada dasarnya ya. Emang udah punya basically ya, memang punya jiwa seperti itu gitu kan. Nah, ya kurang controlling aja. Benar sih. Kurang. Itu yang saya rasa ini memang kurang Iya. kontrolnya untuk di situ. Ya, cuma kurang kontrol aja. Terlalu mau masuk ke dalam, saya bilang udahlah sampai di batasan di sini. Untuk masuk ke dalam lagi ya udahlah gitu loh. Ya satu sisi misalkan masalah ekonomi, teman masalah begini saya bilang, ya udah saya coba bantu ya. Tapi terlalu masak ke dalam gitu kan. Nggak boleh, Nah jangan. ini yang harusnya nggak boleh. Nanti akan kena ke kita. Itu Teh. Itu kena ke kita pasti. Kayak istilahnya baunya lah. Ya kurang lebihnya begitu. Nah, saya bilang untuk saat ini saya bisa bantuin tapi tidak bisa untuk masuk ke dalam lagi, tapi saya tahu batasannya. Harus itu. Karena kamu harus belajar dari pengalaman kan. Iya. Nah, kembali si Kunti. Kamu nemu dia di mana? Gini, nemu Kunti ini terakhir waktu itu di rumah Bu Joko. Itu yang ngikut saya kan. Nah, akhirnya pergi. Tiba-tiba dia muncul lagi. Dan saya nggak tahu kenapa dia bisa muncul lagi. Ya karena memang kalau dia kan tahu kamu di mana aja. Itu dia. Di daerah mana itu, Bu Joko? Di daerah Cinere. Kamu mau lepas dari dia? Mau Teh. Benar. Iya benar, saya malah nggak mau dia ada. Satu itu, yang kedua saya juga mau nanya nih Teh. Kira-kira ini masukan Teteh nih ya. Masalah seorang yang laki-laki separuh baya ini siapa sih sebenarnya? Berapa kali saya coba tanyakan dan saya lihat memang buat saya pribadi ya, hati kecil saya ngomong itu nggak baik gitu loh. Ya apa nih saya ceritain di sini? Nah, Nggak apa? apa Jadi ya? gini, pada saat saya sholat tahajud 3 hari yang lalu ya, itu berasa saya ditusuk Teh dari belakang. Saya bilang, kamu mau apa? Jin. Saya bilang gitu kan. Ini jin. Saya bilang, saya nggak butuh kamu, saya cuma butuh Allah. Saya bilang, pergi deh, saya bilang gitu aja. Tapi gimana saya ngomongnya ya? Itu memang ada di suatu benda tinggalnya. Oke. Dia itu tinggalnya di suatu benda. Ya memang kadang-kadang berwujud benda, kadang-kadang ya dia begitu. Gitu loh. Ya kalau dia lagi mau berwujud ya berwujudnya benda. Tapi kalau ya itu ya bentuknya seperti penampakan seperti manusia aja. Oke. Tapi dia golongan jin. Gitu. Nah, dia itu dari, saya nggak enak sih ngomongnya, tapi ya apa ya, dari garis. Oke. Dan itu harusnya Dari garis. Tapi kira-kira bisa dimusnahin atau enggak? Kalau kayak gitu ada. Kalau misalkan dari garis ya. bisa. Kembalikan aja ke Allah. Jadi kita tidak merasa menyingkirkan. Ya kuncinya tidak merasa menyingkirkan atau tidak menyakiti. Tapi ya
Katakan sama dia bahwa engkau juga milik Allah. Jadi kembalilah kepada Sang Pencipta. Karena saya pun milik Allah. Biarkan saya bersujud hanya kepada Allah. Jadi ketika dia ngelawan kamu, dia berurusan sama Allah langsung. Gitu caranya. Serem loh. Memang. Dan itu pun saya sholat pun nongol di sebelah saya. Serem. Dan terakhir sebelah kanan, ya gitu. Jadi kiri ini cowok, sebelah kanan Kunti. Saya bilang, ini dua-duanya apa? Saya bilang. Maharnya terlalu berat. Nah, saya bilang, Ganggu ekonomi. iya. Ganggu rumah tangga, ganggu hubungan, ganggu semuanya. Gitu selalu gangguin saya saat saya sholat, pasti. Ya, jadi kalau saran saya, bicaralah dengan dia bahwa katakan dengan dia bahwa dia juga milik Allah. Begitupun dengan diri saya juga milik Allah. Dan izinkanlah saya hanya sujud dengan Allah. Jika dia tetap memaksakan, itu Allah akan turun langsung membantu. Karena kita pribadi sudah ikhlaskan, serahkan semua ke Allah. Ya kalau saran saya seperti itu. Jadi nggak usah menyakiti juga, gitu kan. Dan saya doain semoga dia memahami, karena wajahnya seram sekali. Wajahnya seram sekali. Ya dia hidup di suatu benda, rumahnya di suatu benda. Kamu tahu kali bendanya apa? Tahu. Ada di situ. Gitu. Jadi kamu memang itu udah aura-auranya aura yang berat banget buat kamu ngelangkah. Kalau menurut saya ya lepasin aja. Gak usah hidup udah aja, hidup bersama keluarga, ibadah sama Tuhan, ibadah sama Allah. Ya mendekati aja gitu kan. Hal yang nggak kamu kuat, kamu jinjing, nggak usah kamu jinjing. Karena ada pemaksaan kehendak. Sedangkan kamu sebenarnya bukan di ranah situ. Jadi habis ini saran saya, apa yang kamu miliki sekarang, keluarga, dijaga keluarga kamu. Jangan ada yang misahin apapun lah, intinya apalagi hal-hal seperti itu gitu kan. Sudah bersama-sama ya, jangan nikah fisik tapi nikah jiwa. Karena kalau nikah fisik itu akan habis. Tapi kalau nikah dengan jiwa, sama-sama nyari ridhonya Allah. Kita jemput yuk ridhonya Allah, bareng-bareng bilang dengan pasangan. Saya sih cuma bisa ngasih saran seperti itu. Jadi si istri juga nge-backup kamu, harus juga melawan emosinya, karena itu dipecikin gitu, emosinya tuh percikan gitu loh. Ya, saran saya sama istri jangan bengong. Itu doang aja saran saya. Ya dia juga harus lebih banyak berzikir lah. Iya. Minta itu sama Allah sebenarnya. Semua sama Allah. Iya dong. Jangan mau kamu dikontrol. Saya selalu bilang, tubuh kita tuh adalah Ka'bah, yaitu hanya Tuhan yang berhak tubuh kita, sukma ruh. Dan jangan biarkan ruh kita tuh jauh sama kita. Karena ketika ruh jauh sama kita, waduh, kita akan kayak kehilangan arah. Iya. Benar. Nah, usahakan tuh ruh tuh deket dengan kita, gitu loh. Jangan sampai dia jauh sama kita. Nah, kalau ada hal yang kayak gitu-gitu, dia akan jauh, gitu. Oke. Iya, jangan lupa yang ya mungkin ya sedikit ada saya tambahan, zikirnya baca zikir Nabi Ibrahim aja. Nabi Ibrahim aja. Nabi Ibrahim, kamu pasti bisa. Iya. Karena kamu kalau saya rasa sih kamu tuh sebenarnya udah ada penyelamatan. Iya. Udah, cuman ya udah lepasin aja. Lepasin emang, mesti diikhlasin semua. Harus dong. Iya, memang harus diikhlasin semua. Orang kalau kita sudah sama Tuhan itu adalah yang kuasa. Benar. Dan Nggak rasa bisa. nyaman di sana. Ya pulang, Iya. kamu pulang dalam arti kata nih pulang kepada pencipta. Gini loh, saya selalu bilang sama teman-teman saya ya,
Saya selalu bilang, siapa cinta pertama kita? Allah. Ya, kamu bisa jawab. Nggak semua manusia jawab bisa. Cinta pertama kita si ini, si itu, si itu. Enggak, cinta pertama kita adalah Tuhan. Tuhan menciptakan cinta bukan untuk kita mencintai manusia yang kamu lihat sekarang. Bukan. Maksudnya apa? Untuk penyelamatan. Jadi ketika Tuhan menciptakan cinta, kamu kembali kepada Allah dengan cinta itu. Jadi passwordnya cinta. Jadi kalau cinta itu mematikan, cinta itu jahat, bohong banget. Enggak, cinta itu adalah penyelamatan. Nah, sebenarnya ya kamu juga udah mendapatkan itu, cuman ya jangan memberatkan hidup. Benar. Jangan kanan kiri lagi, baik lagi ke rel lagi. Nggak usah ya. Baik lagi ke rel lagi gitu. Iyalah, udah gitu aja. Hidup yang tenang, bagaimana jemput ridho Allah, jemput berkah Allah, jemput rezeki Allah, jemput itu aja kalau saran saya. Sekarang logikanya kan gitu kan, kalau wadahnya kita udah enak gitu kan, Allah juga mau ngisinya enak. Iya. Iya kan? Tapi kalau wadah kitanya nggak ini, jadi Allah ngisinya jadi ya masih begitu-gitu aja. Cinta kepada kita sayang manusia aja kan ada perbuatan kan. Benar. Ada pembuktian, apalagi Tuhan tuh kan sangat apa buktinya kalau kamu cinta ke saya gitu. Forget it lah, insya Allah kuntilanaknya nggak mau itu lagi kok. Amin. Ya nggak lah, mendingan sama istri pada mau kunti. Iya, jelas. Ya kan? Iya. Daripada sama kunti, enakan sama istri. Iya. Itu kan tante-tante centil itu. Oke, terima kasih banyak ya Feby ya. Ya, sama-sama. Nanti kita ada episode-episode selanjutnya kita kupas lagi. Sebenarnya sama Feby ini masih banyak, nggak cukup setengah jam. Sebenarnya banyak yang mau saya gali lagi. Karena Feby kalau saya rasa belum cerita semuanya. Cuman waktu ya. Waktu ya. Tapi ntar ada episode-episode selanjutnya ya. Yang penting saya menyampaikan ya pesan tadi itu, ya udahlah kita jalan ke Allah aja. Benar. Ya jaga rumah tangga. Intinya di situ. Ya. Pasrahkan semua masalah sama Allah. Iyalah. Allah yang akan memberikan. Betul. Oke, ya. Tete, makasih Tete. Sama-sama, saya juga terima kasih banyak Feby udah datang ke sini, sudah mau berbagi kisah. Ya tentunya di sini kan ada harus yang bisa dipetik dari kehidupan Feby, dan itu akan menjadi nambah pahala buat Feby karena berani menceritakan bahwa ini pengalaman saya, dan tentunya itu kan bisa menjadi pengalaman juga untuk orang-orang di sana. Semoga yang melihat ini dan menonton ini akan efeknya baik, jadi pahalanya buat Feby ya juga. Itu kan amin. Amal jairah yang terus berjalan yang nggak putus, itu namanya ilmu bermanfaat itu. Oke pemirsa Kiamat, saya tutup dulu acara hari ini dan tunggu episode-episode selanjutnya dalam program Kiamat, Kisah Malam Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.